Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pada pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20. Sebagai ayat yang sudah sering sekali kita dengar, namun perlu kita renungkan secara berulang-ulang untuk kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan kepada kita, berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biasa kalau membuat renungan firman Tuhan, yang selalu diambil adalah kata kerja dari setiap ayat yang dibacakan. Itulah yang biasa dibuat sebagai tema. Tapi hari ini saya mengambil bukan dari kata kerja, tetapi dari sebuah ungkapan janji yang Tuhan berikan di pengakhiran ayat ini, di mana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari kata ini kita membuat suatu tema bersama Tuhan setiap saat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di tengah gelombang pandemi yang ternyata sampai hari ini belum terselesaikan, belum juga berakhir, kita bersyukur memang sudah mulai berkurang. Namun dampak-dampaknya masih terasa sampai kepada saat ini. Sebagian anak-anak kita sudah masuk sekolah, walaupun masih dalam pembatasan tertentu. Jika kita merenungkan di awal pandemi ini masuk di Indonesia, kita merasakan kegentaran yang luar biasa. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita masing-masing, ternyata kita telah menjalani hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh aman, nyaman, sehat. Memang ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin sudah mendahului kita, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat adalah baik. Dan saudara-saudara, sampai kepada hari ini kita perlulah merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita setiap saat. Ayat ini mengatakan kepada kita, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang dalam konteks di mana ayat ini disebutkan adalah merupakan satu amanat yang diberikan kepada murid-murid Tuhan, agar mereka pergi memberitakan Injil, agar mereka pergi menjangkau jiwa bagi Tuhan, memuridkan, mengajar, membaptis, atau bahkan juga menjemaatkan, mengajar banyak orang untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara, sama dengan hal itu, kita memiliki tugas di selama kita di dunia ini. Jika kita tidak sadar akan hal itu,
kita sudah rugi di dalam iman dan kehidupan kita sebagai Kristen. Kita harus menyadari memang bahwa tugas kita selama di dunia ini adalah untuk memberitakan Injil, adalah untuk memberitakan kabar baik, membawa jiwa kepada Tuhan agar mereka mengenal kebenaran, agar mereka melakukan kebenaran. Dan kita juga memiliki tugas untuk menjemaatkan mereka, membimbing mereka dalam kebenaran Tuhan, yaitu melalui baptisan, agar mereka dipersatukan di dalam satu jemaat Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam konteks tugas yang begitu luas dan panjang sampai akhir hayat kita, maka kita juga sebenarnya mewarisi janji pada akhir ayat ini, yang dimana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, sebagai seorang Kristen yang menjadi saksi, sebagai seorang Kristen yang menjadi terang, sebagai seorang Kristen yang menjadi berkat, maka sesungguhnya kita juga mewarisi janji Tuhan menyertai Anda, Tuhan menyertai saya, Tuhan bersama dengan saudara, Tuhan bersama dengan saya setiap hari, sepanjang hari. Karena di sini dikatakan bukan hanya aku menyertai kamu, tetapi dikatakan senantiasa, setiap saat, di setiap musim kehidupan. Apakah itu musim kemarau ataukah musim hujan, ataukah itu musim paceklik ataupun musim panen, ataukah itu masa corona ataupun tidak masa corona, di setiap saat Tuhan akan menyertai kita. Dikala kita susah, Dia menyertai kita untuk memberikan penghiburan. Dikala kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan karena Dia selalu serta kita. Seorang Kristen tidak pernah hidup sendiri. Kalau tim sepak bola Liverpool selalu ketika mereka bermain akan dinyanyikan oleh para fansnya, "You never walk alone." Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Kita juga sebagai seorang Kristen, kita tidak pernah sendiri. Kita selalu mendapatkan penyertaan, yaitu Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Adakah engkau hari ini di dalam pergumulan? Engkau sakit? Apakah engkau sadar bahwa Tuhan menyertai engkau? Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan engkau. Adakah engkau hari ini dalam kesusahan? Engkau harus sadar bahwa Tuhan menyertai engkau. Dia akan menghiburkan engkau. Apakah engkau di dalam kekurangan? Tuhan menyertai engkau, akan memberikan engkau kelimpahan dan kecukupan, bahkan hidup yang penuh dengan kelimpahan oleh kemurahan-Nya. Tuhan menyertai siapa saja yang menjadi anak-anak-Nya. Tak peduli engkau muda ataupun tua, tak peduli engkau lemah ataupun kuat, tetapi Tuhan menyertai engkau, akan memberikan pertolongan-Nya kepadamu setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai kami di setiap masa, di setiap musim kehidupan. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita senantiasa.